Kalau Kak Bella tempat berkesan mungkin? Tempat berkesan kalau aku itu di Argopuro. Oh ya. Nah itu kan pengalaman paling berkesan karena memang di situ cuma 6 orang aja. Kita ndaki 6 orang, ceweknya 2. Berapa hari itu? Dihitung sama sampai Malang itu 6 hari 5 malam. Nah itu karena berkesan di sana itu ketika di waktu naik, waktu lihat Barmi itu bener-bener nanjak banget yang aku nggak sampai pikir sampai segitunya karena kan bawaannya bener-bener masih berat-beratnya karena kita bener-bener harus kompak berbagi logistik, berbagi barang-barang itu harus dipersiapkan matang-matang karena musimnya pada saat itu ingat bulannya Januari. Ya, bulan Januari itu kan hujan kayak gini hujan, jadi kita harus bener-bener persiapan matang lah. Waktu di situ benar-benar nggak nyangka ketika waktu di Gunung Argopuro itu kita nggak ketemu sama pendaki sama sekali. Rombongan di hari pertama itu nggak ketemu sama sekali, beneran nggak ketemu. Hari kedua nggak ketemu cuma 2 rombongan. Hari ketiga ketemu di Cikasur itu cuma 3 rombongan. Itu pun cuma 6 orang sepi banget. Sepi banget di sana. Tapi memang nikmat sih karena tempat favoritku di sana adalah kan taman hidup. Pasti itu yang diincar sama pendaki-pendaki. Soalnya taman hidup karena emang kisahnya Dewi Rengganis ya, putri yang cantik dalam melarikan diri di gunung itu. Ya karena memang aku pribadi sebelum ke gunung mesti belajar sejarah. Jadi kayak apa ya? Kita bisa belajar sejarah lah. Jadi sejarah yang paling bagus ketika aku naik ke Gunung Argopuro itu kan kesannya katanya di Gunung Argopuro kalau misalnya yang daki cowok-cowok aja itu dimimpiin tuh. Oh dimimpiin sama. Katanya tuh banyak yang dimimpiin sama Dewi Rengganis itu. Dewi Rengganis itu cantik lah ya kayak gimana sampai kita nggak bisa pulang dari situ. Tapi ada salah satu temen yang dimimpiin. Ada cowok katanya itu setiap hari tidur 5 malam itu dimimpiin. Dia tapi nggak bilang waktu turun dia bilang kalau dimimpiin Dewi Rengganis itu. Gitu. Tapi di situ sih perjalanan sih kita kena hujan badai. Karier itu nggak pernah kering, sepatu nggak pernah kering. Sampai aku pribadi nggak pernah nangis naik gunung dan itu nangis. Bener nangis. Terharunya ya. Terharu satu prosesnya, terus yang ketiga sih karena memang badan udah capek semua, kaki sampai lecet karena daki hanya 6 orang saja yang kita diwajibkan kayak kompak, bener-bener kayak keluarga di sana, lapar sama-sama intinya kayak gitu, gak makan sama-sama, kehujanan sama-sama, jadi sempet bikin tenda itu di tengah-tengah jalan karena memang gak ada pendaki sama sekali. Ya udah di tengah-tengah jalan aja karena hujan, kita udah capek ya kita bersyukur lah kapan lagi nikmati trek panjang gitu kan, paling panjang se-Jawa kan gitu ya, kapan lagi ya. Alhamdulillah karena di situ kan masih kuliah jadi sempet lah 1 minggu di gunung. Sekarang kan gak bisa Dan sekarang kerja. jadi gak bisa ya. Alhamdulillah lah pernah menikmati masa-masa itu mengesankan banget. Lalu hal baru apa nih yang kalian selama pendakian itu mendapatkan hal baru apa? Itu sahabat lah mas. Sahabat itu kita nggak dari gunung aja. Ketika kita dapat sahabat baru di gunung itu bisa jadi benar-benar jadi sahabat ketika di dunia nyata seperti ini gitu. Keluarga iya benar. Jadi kita kayak gini nih ya, kita sharing gini nanti akan kita mesti ayo daki bareng gitu. Pasti kita kan mesti gitu, ayo daki bareng. Jadi kita bisa sharing ilmu, pengalaman akhirnya meskipun nanti kita menikah, meskipun nanti kita sudah punya anak, meskipun nanti kita misalnya yang belum kuliah bisa wisuda, kita datang, kita ada acara-acara penting kita datang. Itu kayaknya teman-teman naik gunung tuh benar-benar solid sih. Aku the best banget lah kalau itu. Yang lain seperti tadi pertemanan. Terus aku juga ngerti kayak misalnya kalau mendaki itu nggak harus daki ya, tapi kebanyakan harus sesuai. Kayak kalau daki harus pakai sepatu daki kenapa ya biar safety kayak gitu. Terus harus pakai kayak jaketnya harus jaket yang kalau bisa kayak parasit gitu kan. Intinya aku ngertinya ya kayak gitu. Jadi Jaga tubuh kita lagi menyesuaikan. Itu aja sih. sama kan ya? Enggak, kalau Beda. jelas beda. Kita harus cari yang beda. Kalau aku hal baru mungkin bertemu binatang itu kan hal-hal baru kan. Oh, iya.
langsung Iya, secara ya. liar itu. Bener. Aku dan kecereme Cikure kan memang Sempet. babinya kan memang terlihat malam-malam deketin tenda. Kalau ada babi kan kita harus kayak logistik itu harus ditaruh pohon, kita cari pohon, karena kalau kita di situ babi kan nggak bisa naik ke pohon. Tapi kalau kita masuki vegetasi monyet, kita harus ditanam di bawah. Ya, Nah, balikan lah ya. harus ada itu. Nah itu tadi harus punya pengetahuan dulu Nah, sebelum pengetahuan. naik gunung tersebut kan. Hmm. Nah, itu hal baru juga. Terus hal baru juga ya kayak ya itu bertemu orang seperti kayak langsung sekali bertemu kayak keluarga kan langsung bertemu. Itulah, kan. Kesulitan apa yang kalian alami ketika hidup kayak wanita yang mungkin susah banget kayak pas mungkin atau gimana pas ini membuang air kecil kan? Nah, kalau dari pribadi ya, kalau aku kalau masalah PMS itu ya memang dari apa? Ya itulah. Ya, mens lah. Mens kan cewek kan, ya mohon maaf ya. Ya tetap boleh naik gunung karena tapi kita harus tetap sadar gitu. Dalam kondisi seperti itu kan kita dari segi kesehatan kan memang kurang. Dari segi kesehatan memang terganggu, terus mudah capek kan gitu kan. Terus untuk mengenai hal-hal yang aneh kan itu di luar dugaan kayak mistisnya kan itu kembali ke masing-masing diri. Kalau aku membacanya gitu, kalau untuk membuang mau kencing gitu tetap kita harus sopan, tetap harus pamitan gitu. Pamitan, Pamitan ya. sebenarnya sopan, assalamualaikum kalau kita Islam gitu kan. Assalamualaikum. Terus kalau memang ada bekas-bekasnya mohon maaf harus dibersihkan gitu kan, harus dibawa turun. Jangan sampai ada yang tertinggal karena kan di alam bukan hanya manusia gitu kan. Kita hidup di dunia kan berdampingan manapun berada kan. Tapi itu harus jaga. Kalau aku, kalau mendaki selalu lihat waktu aku halangan itu biasanya tanggal berapa. Jadi kalau misalnya mau mendekati itu aku selain kali aja daripada nanti Ada apa-apa? soalnya dibilang kritis, aku memang kritis dalam hal bisa dibilang seperti yang nggak bisa dilihat orang kayak gitulah. Makanya kalau aku halangan, aku itu kalau aku mungkin kayak biasanya itu kayak lihat apapun di seluruh orang kan maksudnya tiba-tiba auranya itu udah beda kadang suka nangis sendiri kalau ada yang udah jadinya ya itu tadi ngatur pendakian apa nggak mencegah nggak berada di gunung. Terus kalau mau sama keluarga kecil memang harus benar-benar lihat sih situasi. Tapi sempat apa kayak pas pendakian kita kan udah pas halangan ya, terus tiba-tiba halangan kita pernah Alhamdulillah Belum ya? kalau bisa jadi jangan Mahal itu loh, iya susah. nggak bisa menghabisi diri kan. soalnya temanku dulu ada yang halangan tetap maksain kan yang repot kan pasti nggak dia juga pasti teman-teman yang bingung mau ditaruh di apa kantong plastik tetap bau. Iyalah. Atau kalau mau dibuang maksudnya mau dicuci di situ kita juga harus hemat air. Terus kalau buang apa kayak misalnya itu kan darah kotor misalnya dibuang di bawah pohon atau apa pasti kalau di tempat hal-hal tempat kayak gitu kan pastilah ada. Soalnya ada temanku waktu aku ikut kayak gitu ke bawah sampai pulang akhirnya dia itu mintanya pengen balik ke sana lagi. Jadi aku balikin lagi orang itu tapi juga minta sama kayak petugas di situ dijelasin kenapa kok bisa kayak gini. Memang ternyata dia waktu kayak itu membuang apa Sembarangan. Aku pribadi kalau misalnya halangan pernah beberapa kali sih memang mungkin bukan apa kayak kalau kalian semua kan memang mempunyai kelebihan ya maksudnya bisa kayak gitu lihat gitu. Kalau aku pribadi kan kadang sih cuma mungkin kalau orang-orang nggak bisa lihat mungkin hanya perasaan halusinasi kayak lewat atau putih-putih atau gimana. Cuma waktu daki itu sering halangan juga sih kebetulan kayak misalnya kemana ya Kewirang pernah. Cuma saranku waktu menstruasi itu kan memang benar-benar harus dijaga kebersihannya dan aku berprinsip dimanapun berada kita kan harus menjaga kebersihan karena kan kebersihan adalah sebagian dari iman gitu. Kita harus menjaga kebersihan mulai dari dalam dan dari luar. Itu aja sih prinsip. Aku nambahin kalau dari segi mistis kan
ya gini, itu. gini ya. Seenggaknya kita harus cari pengalaman apa itu kayak baca dulu lah ini pantangannya apa. Sinau lah kata orang Kalau Jawa. kita Sinau. lebih sopan kan kita mentaati gitu kan. Sinau. Sinau sih. Oh, Bener. Kenal. tapi kalau dari segi itu aku lihatnya kan kayak nama TPK bukan musik ADW ya dia nggak bakal musik. Nah, ya wes lah memang ada gitu. Tapi ya jangan sampai kita berpikiran wah ini angker pak ini ada ini nggak usah kalau ini memang ada tetap cuek aja kalau kan orangnya cuek gitu. Tapi kadang kan timbul mereka bisa nyata kayak kelihatan. Benar sih. Kadang juga kan ketika capek mungkin ya. Itu kayak halu sugesti gitu kan kita capek terus kita ngelamun kebanyakan pasti kayak Akhirnya membentuk suatu dari segi gangguan pikiran kan juga kadang kan orang diem di rumah kan kadang ya juga gitu kalau kita melihat dari sisi medis kan memang udah capek gitu. Nggak harus wah bis lah enggak lah memang ada kesalahan lah kesalahan dalam rombongan. mungkin salah satu dari kita mungkin ya dalam petualang apa yang kita ambil dari petualang kita terapkan dalam keseharian kita. Hal yang aku dapat itu ketika kita mandiri ya, jadi lebih mandiri, lebih bisa estimasi waktu, bisa rapi ya dalam sejak naik gunung. Jujur nih ya, sejak naik gunung kan kita packing sendiri tuh, packing sendiri, bangun tenda sendiri, masak sendiri, apapun sendiri ya, meskipun ada tim tapi kan kita harus bisa manage sendiri kan. Terus habis itu bisa semuanya tuh serba mandiri, dan sejak naik gunung juga makin rajin ibadah karena apa ya, ketika kita melihat suatu keindahan di alam, ketika kita mencapai suatu keinginan di alam, itu adalah kepuasan diri sendiri, bukan sombong, bukan kebanggaan, itu bukan, karena itu adalah apa ya, suatu kepuasan dari diri kita. Kita mempunyai tujuan kan, kita mempunyai tujuan, kita ingin naik gunung, itu adalah sesuatu hal yang baru. Rajin ibadah itu ketika kita bisa menikmati dengan kuasa Tuhan yang begitu besarnya, itu sih yang lebih bisa kita ambil dari naik gunung kita. Kalau aku memang mungkin kurang lebih kayak gitu, cuma memang dari teman dikit lebih bisa ngatur waktu juga ya. Biasanya itu aku nanti dulu kalau kerja itu jadinya benar bisa kalau jam segini ya jam segini kalau emang terus pengalaman juga ya temen yang banyak. Aku tuh orangnya takut kalau maksudnya kalau mau kenal orang baru itu takut. Tapi semenjak kenal pendakian terus main itu ada teman baru, jadinya kayak gini. Nggak semua temen itu kayak kaku buat diajak kenalan gitu. Malah aku dibilangin nggak apa-apa, kita jadi satu, nanti toh kita kalau kemana-mana insya Allah kalau punya teman banyak otomatis pasti banyak yang bantu. Jadi ngerasa kalau kita care sama orang jadinya makin banyak care sama orang bakal lebih care sama kita kayak gitu. Ternyata kan enak ya juga di gunung kan apa-apa kan ya seadanya. Jadi malah ngambil dari sumber daya alam ya. Dan gunung kan semua bisa manajemen, kita bisa manajemen apapun waktu, terus ya itulah sama semua lah. Dalam menanggapi orang-orang di sekitar kita yang bukan di gunung ini, ketika mereka bilang kita udah cari uang susah-susah terus buat main, buat duit kan, seharusnya buat masa depan. Mereka nganggapnya langsung begitu kan. Dan tanggapan respon dari kalian gimana? Respon ada sih, banyak sih sebenarnya yang bilang kayak gitu. Mungkin orang tua juga kan sempat kalau orang tua nggak pernah melarang, soalnya selalu aku beri pengertian karena naik gunung itu suatu kepuasan batin malah gitu. Ketika kita naik gunung itu kan setiap orang kan mempunyai hobi masing-masing. Misalnya siapa ini
Kak Bintang ini suka naik sepeda. Dia mengorbankan waktunya untuk beli sepeda. Berapa puluh juta, berapa juta dia korbankan waktunya, uangnya demi hobinya dia. Nah, itu sama dengan kita. Kesukaannya orang berbeda-beda. Nah, ketika kita naik gunung, kita waktu, uang semuanya kita berikan itu adalah suatu, itu hobi kita gitu loh. Nggak bisa kita pungkiri gitu. Karena setiap orang mempunyai sisi hobi beda-beda dan kita harus bisa menghargai itu. Masa depan itu sudah pasti, tapi yang penting kita harus bisa memanage antara nabung, main, atau apapun yang emang tujuan kita ke depan. Mungkin dari aku, kalau orang beranggapan kayak buat apa sih naik gunung, capek, terus pakai uangnya, terus yo campur aduk lah ya. Terus ya kalau aku dari situ kan ya biarin lah, biar kata apapun. Tapi kalau semisal dia mau naik gunung ya mending diajarin lagi, tahu Ya, ya, tahu, langsung ya. asli kan tahu gitu. Ya ada apa di gunung gitu kan. Kalau aku sih gitu orangnya kan, kayak menanggapi kalau selama baik buruk ya diterima lah kan, namanya juga masukan orang lain kan, suka tak suka Ya. itu harus diterima. Ambil positifnya. Ya, positifnya. Kalau gua kan alhamdulillahnya nggak melarang gitu loh. Kalau Tadi sempat mengingatkan mungkin. kan iya, buat apa sih tetap balik ke gunung-gunung itu terus langsung terus kuliah terus kan apa ya, akhirnya kan dari sini kan ya kan bilangnya ya ada temen lah minta ke sana gitu kan, membantu kan buat kebaikan kan nggak Kebaikan apa-apa. nggak apa-apa. Anterin ya sering-sering gitulah, beda-beda emang. Kalau aku orangnya mungkin cuma sekali dua kali baris kayak mereka mungkin, kenapa sih kamu suka naik gunung? Toh percuma kamu naik gunung, kamu merawat diri kamu naik gunung. Ya kalau cewek ya kamu pasti gosok, kamu itu buat apa gosok skincare atau apa? Skincarean itu mungkin ya kalau dari aku kan buat merawat diri sendiri, itu kepuasan batin, kayak mendaki pun kepuasan batin gitu. Terus untuk bahas masa depan, ya masa aku harus ngasih tahu kalian kalau aku mendaki gunung, aku juga punya tabungan kan ya nggak mungkin ya. Yang pasti kita tuh udah mikir kita harus kayak mbak tadi ya ngomongnya bagi waktu, terus bagi keuangan juga kayak gitu juga sih. Kalau sekiranya untuk masa depan jalan, terus untuk kepuasan batin jalan, tanggung jawab untuk kerja atau sekolah pun juga jalan kayak gitu. Nggak mau aku pas tahu cuma cari uang buat masa depan terus tapi lupa sama kayak kita juga butuh refreshing gitu. Kayak gitu sih. Itu sih menurut Kalau mungkin dari aku lagi ya, dalam bekerja kan mungkin kita sudah tahu kayak teman-teman yang sudah bekerja itu kayak sela-selanya kalau pakai pengalaman baru kayak wah ini dapat masukan lagi nih buat nanti kalau udah lulus gini kan, itu kayak dapat ilmu lagi gitu, sebelum kita melakukan pekerjaan tersebut kan gitu. Ya, itu sih kalau masukan. kalau sampai mungkin kalau ada mungkin pasti ada kayak dongkol gitu, mungkin aku jadi cobalah kamu rasain sendiri, kamu cobain rasain lagi gunung atau main traveling kayak gimana, kamu rasain sendiri nanti kamu pasti bakal oh ya kok tiba-tiba aku suka tapi tanpa bisa menjelaskan kenapa aku bisa suka kayak gitu. Sulit Itu memang pasti, menjelaskannya ya. pastinya kayak gitu. Kayak cinta. Lagu cinta. Iya, Kayak cinta ya. Kayak kita cinta sama seseorang ya. Kita sama seseorang lupa segalanya. Makanya kayak cinta. Cinta coba jelasin kamu cinta sama orang itu kenapa? Gak ada alasannya. Ya nggak ada alasannya. Ya itu. Kita kebutan. Itu ya teman-teman. Pesan-kesan kalian sebagai pecandu alam untuk teman-teman kita nih yang mungkin penasaran dengan hobi kita, mungkin mereka ingin mengenal lebih jauh kan, dan juga makna apa yang tersimpan dari perjalanan kalian mungkin. Ya pesannya ketika teman-teman mau naik gunung itu kita harus bisa bersiap diri lah gitu, dari mulai perlengkapan, mulai mengestimasi waktu. Jadi gunung apa yang dituju kita harus benar-benar belajar dulu lah gimana medannya yang akan kita naiki gitu loh. Jangan asal gitu, karena memang apa ya, kita naik gunung bukan sekedar naik aja gitu. Kita ya itu wisata, cuma kan setiap gunung pun bisa dikatakan juga wisata. Cuma kan
setiap gunung pun mempunyai versi beda-beda, mulai dari nanjakan, mulai apapun itu mempunyai versi beda-beda. Jadi kita harus mengetahui gimana medan yang akan kita naiki gitu kan. Terus untuk kesan sendiri, kesannya itu kita harus wajib bersyukur lah atas pemberian Tuhan yang begitu besarnya gini, kita bisa naik gunung di era sekarang, nggak dipermudah intinya kan. Sekarang tuh lebih dipermudah daripada zaman dulu yang nggak umum gitu loh naik gunung. Kalau sekarang kan kita lebih dipermudah dalam hal apapun gitu, kita harus benar-benar wajib bersyukur. Terus untuk maknanya sendiri, maknanya ketika aku naik gunung itu sama sih, tetap bersyukur. Dan ketika kita naik di gunung itu, kita menggapai puncak, kita menggapai gunung itu sebesar apapun, meskipun besar, meskipun tinggi, meskipun panjang, meskipun yang kecil, setiap gunung mempunyai versi beda-beda, keindahan beda-beda. Kita harus mempunyai sisi bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan. Terima kasih Mbak Bella. Yang lain mungkin Kalau pesan aku cobalah buat ngerasain mendaki tadi. Tapi kita juga harus ngerti kekuatan kita, maksudnya kita bisa nggak sih, kita harus memporsi diri kita masing-masing. Nggak langsung harus aku langsung pengen daki misalnya ke Rinjani, tapi kita nggak pernah ke situ. Setidaknya kita harus entah ke gunung yang mungkin 1000 terus baru nanti step by step lah. Kalau memang bisa udah coba terus jangan lupa nyiapin fisik, kantong pun juga perlu. Cuma kalau fisik ada tapi kantongnya nggak ada tahan gitu. Terus sama menurutku kalau mendaki yang walaupun kita udah sampai ke misalnya gunung yang tinggi-tinggi atau memang kita nggak pernah ke situ dan pernah sampai signifikan diri kita, aku udah sampai sana. Kalau bisa buat itu seperti pembelajaran, kita bisa kenal diri kita. Kita nggak, ya kita dimanapun kita ya benar kayak makhluk kecil dari semuanya, besar tinggi. Jadi harus ingat sama Allah ya, nggak usah meninggikan diri kita kayak gitu. terima kasih ya kawan. Terus Terakhir ya, terakhir nih. buat tambah-tambahan aja. Maksudnya dari pengalaman pribadi dan juga sharingan dari beberapa orang yang lebih senior di atas itu, kayak daki itu di zaman kayak 70-an, 80-an, terus cerita ke aku zaman dulu memang benar-benar manajemen waktu itu nggak ada, terus manajemen gini-gini nggak ada, karena dulu mendaki gunung itu hanya satu model, cuma nekat dan waktu, cuma itu berdua itu. Dan kayak gimana ya, kita bersyukur hidup di era yang seperti ini, apa-apa udah kayak mbak yang ini. Terus kita juga harus belajar manajemen dengan baik, itu harus penting lah istilahnya, itu kemana-mana manajemen waktu dengan baik. Juga harus menyiapkan diri, kayak kita harus olahraga, terus harus olahraga, harus tetap rajin, nggak boleh kayak meremehkan sebuah gunung gitu, kayak karena wah kemarin keluar gunung terus aku nih penanggungan, terus remehin penanggungan air kan, kayak sebuah remeh itu kayak menjadi fatal gitu pak. Padahal belum tentu di sana. Belum tentu, kayak di penanggungan itu kayak lebih mudah, karena kan namanya juga tempat yang berbeda itu kayak mempunyai karakter berbeda. Dan kita harus siap benar-benar mencari tahu gunung itu dulu. Kita kayak mau waktu kesini kita harus baca-baca dulu, kita harus pergi apa di sana, kita harus mentaati peraturan yang di sana kan. Terus kalau pesanku ya untuk mendaki atau juga maksudnya masih muda, masih baru, cuma itulah kayak menyampaikan dari pengalaman orang yang lebih tua gitu kan. Pesan untuk mendaki itu harus mempunyai peralatan pribadi yang penting itu kayak SB, minimal kayak SB, jaket, kayak celana itu mendaki pakai jean apa pakai terserah, itu tergantung orangnya sendiri. Tapi kalau segi medis itu jean memang dari kesehatan nggak Benar, baik. Kita terus
pakai jaket tergantung situasi dan kondisi juga kan. Itu harus benar-benar ya kita cari tahu lah, benar-benar cari tahu kalau terus kayak kita pergi itu harus benar-benar izin ke orang tua, jangan pernah restu lah yang gini. karena sekalipun kita bohong itu bakal kita mendapat kesulitan di sebuah gunung. Karena saya juga pernah mengalami dari pengalaman sendiri gitu kan, pernah kesulitan di gunung dan itu nggak mau terjadi lagi karena itu memang benar-benar sulit, benar-benar susah. Kita ingat orang tua, kita pergi tanpa pamit, ini ternyata memang begini terjadi gitu. Itu pesannya. Terus satu, jangan pernah lari saat gunung. Nah, ya. Ada orang suka landap itu kan jadi selang sedikit udah fatal sekali kan. Terus kesannya lagi gimana yuk? Sudah yuk. Mungkin gini, di gunung itu sekarang lagi rame banget yang kayak dugem-dugem di gunung ya nggak sih? Ya, pasti itu kan bahasan yang Ah, sangat itu lebih baik kayak dihindari Ah, kayak keramaian. ya, gimana ya, kita di gunung kan mencari ketenangan. Kok aku kan lihat ya beberapa di sosial media gunung yang besar-besar, apa izinnya tidak diketatkan gitu loh, kayak misalnya membawa sound yang terlalu besar dan itu mengganggu pendaki lain loh. Ya kalau misalnya areanya dia sendiri itu kan semuanya seluruh Indonesia ndaki ke sana gitu loh, dari berbagai kota gitu. Kalau misalnya terganggu gimana? Kalau lagi istirahat gimana? Gitu kan sebenarnya. Apalagi yang udah perjalanan jauh. Nah itu benar-benar pernah mengalami dan emang kayak gitu sering banget dan itu mungkin harus diatasi ya. Ya betul, harus dicegah itu. Dicegah ya, Dicegah emang. dari mulanya kayak kita harus dari pihak basecamp mungkin lebih briefingnya itu lebih kayak benar-benar teliti ya, bukan hanya sekedar kayak hanya pemberitahuan tapi kayak itu apa namanya Wacana aja, Nggak ada tindakan sama sekali. Itu menyedihkan sih, miris sih karena waktu dari pertama-tama tuh nggak ada yang kayak gitu gitu loh. Kok semakin ini semakin banyak yang seperti itu gitu loh. Pro kontra banget sekali. Iya. Banyak yang ngomong kan katanya, "Pak, kita sudah sudah apa ya? Itu kan nggak mungkin artinya bayar kan hanya perizinan gitu loh. Untuk itu kan itu adalah dari norma kesopanan loh ya. Di setiap tempat itu mempunyai sisi sendiri, kita mempunyai apapun peraturan sendiri. Di gunung kan udah dijelaskan nggak boleh gini. Sebenarnya sebelum mendaki kita harus tahu peraturan itu tadi gitu. Nggak semena-mena kita hanya dari gunung kita joget-joget dulu seenaknya, terus kalau nggak ada yang nggak terima gimana gitu. Kalau kita di sana juga nggak sendirian kan? Makanya, Jadi kita kembali ke Sadar kesadaran Ya, diri itu masing-masing. masing-masing. Ah, benar. Karena di gunung itu tidak sembarangan. Ya mungkin bagi orang-orang sekitar menganggap itu remeh karena alah naik gunung aja loh, cuma tempat wisata aja loh. Jangan salah, setiap gunung itu mempunyai tempat sakral yang kita tidak ketahui gitu. Malah mungkin di situ nggak ada tapi Ada. Pas benar-benar sakral. Maknanya lagi ya kayak kita menemukan kayak sejati, kayak kita membuka pengetahuan yang luas gitu. Benar. Kita flashback ke dunia lalu kan kita kalau maknanya kalau pernah ngomong maknanya kayak gitu kan, kesan makna kayak gitu kayak kita wah ini cari apa kayak kita Tahu. kayak tahu kayak flashback Sejarah, Sejarah ya. ya itulah istimewa gunung itu. Makanya kan orang nggak salah lah kalau orang sekali ke gunung itu bakal keterusan dia sibuk bekerja, dia sibuk kuliah, dia sibuk sekolah. Karena gunung kan menyadarkan manusia sebenarnya, kalau manusianya sadar. Iya. Kalau nggak sadar kan apa lagi cuma semua kita. Sadar loh kalau kita ini manusia. foto-foto hanya demi konten. Dan sebenarnya mencelakakan diri sendiri. Kadang kan Pasalnya. di gunung banyak lah sekarang kayak kecelakaan lah. Iya. Ya, itu minim pengetahuan, bukan menyalahkan karena dia tidak mau tahu. Karena kalau kita ingin tahu, ya berarti harusnya tahu gitu loh. Gunung ini ada apanya, gunung ini karakternya gimana, tanjakannya gimana, kita harusnya di pos mana, gini ada air enggak. Karena yang penting itu harus kayak ya itu mau kembali ke manajemen kan. Namanya juga manajemen. Itulah. Gitu aja. Sudah. Terima kasih ya udah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang sama saya pribadi. Kita berbagi-bagi informasi tentang
pandangan masing-masing ya sebuah pecandu alam. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya perbincangan kita. Untuk itu, jika kalian emang ingin membahagiakan diri sendiri, cukuplah untuk apa yang kalian mau, ya lakukan saja. Dan sekian dari aku, terima kasih.